Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai topik kesehatan, tentu saja tetap kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang perdagangan, biasanya kita berbicara tentang sebuah komoditas atau sebuah barang. Tapi tahukah teman-teman bahwa perdagangan itu juga bisa melibatkan manusia? Nah, itulah yang akan kita diskusikan pada sesi kali ini. Untuk membicarakan hal tersebut, telah hadir bersama kita di sini Dr. Debbie Luciana Atsit. Halo Dr. Debbie, apa kabar? Sehat? Halo Dr. Alvin. Iya, sehat. Lagi sibuk apa nih dok? Mungkin boleh diceritain sedikit ke sahabat Live Channel, kira-kira kesibukannya saat ini lagi ngapain? Oke, ya halo pemirsa Live Channel, terima kasih sudah mengundang saya. Namanya saya Dr. Debbie, saya dokter umum dan juga Medical Director dari Unbound Indonesia. Jadi kesibukan saya saat ini seperti biasa praktek dan juga menjadi bagian dari tim Unbound. Oke, ya Dr. Debbie tadi di awal saya sempat bilang bahwa jika kita berbicara tentang perdagangan, biasanya kita berbicara tentang perdagangan barang. Tapi ada juga sebenarnya perdagangan manusia yang juga kita perlu cermati. Kira-kira apa sih sebenarnya perdagangan manusia itu, Dr. Dewi? Ya, betul. Kalau kita bicara tentang perdagangan manusia itu sebenarnya itu melibatkan 3 hal ya. Jadi ada yang namanya tindakan, kemudian cara, dan kemudian tujuan. Segala macam tindakan seperti merekrut, memindahkan, mengiklankan, menyediakan dengan cara paksaan, manipulasi, ancaman, dan bertujuan untuk eksploitasi seks atau tenaga kerja itu didefinisikan sebagai perdagangan manusia. Namun menurut standar internasional sebenarnya cara itu di mana ancaman kemudian kekerasan itu tidak diperlukan ya untuk kasus perdagangan anak di bawah umur atau di bawah usia 18 tahun. Sayangnya itu masih belum bisa distandarkan dengan hukum di Indonesia. Kita sih bersyukur ya sebenarnya di Indonesia itu juga sudah ada definisi itu atau mengikuti definisi itu berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017. Tapi kemudian hanya untuk mengatur yang orang dewasa, yang untuk anak masih agak abu-abu gitu dok. Oke, mungkin banyak sahabat Live Channel yang juga penasaran dok, mengapa manusia diperdagangkan? Kan manusia memiliki will, tentunya bisa menolak. Mungkin banyak yang masih belum paham bagaimana perdagangan manusia itu bisa terjadi dari awal gitu. Jadi perdagangan manusia itu bisa terjadi karena banyak faktor ya. Jadi kalau kita melihat kita sebutkan aja beberapa faktor nih yang berkontribusi. Jadi faktor ekonomi itu sebenarnya menjadi faktor yang paling utama. Jadi di mana keluarga tidak mampu, terus kemudian keluarga atau orang tua menaruh harapan kepada anaknya, terus kemudian anaknya merasa bahwa aku bertanggung jawab, atau bahkan ada juga orang tua yang terlibat dalam perdagangan manusia dan bahkan ikut menjual anaknya. Kemudian ada faktor di mana anak-anak itu atau orang yang menjadi korban perdagangan itu tidak punya rumah atau kemudian lari dari rumah, tidak punya keluarga, tidak punya support system dari komunitas, atau gangguan mental, atau pernah mempunyai riwayat pelecehan seksual di masa kecil, mempunyai hutang atau memiliki kecanduan terhadap obat-obatan dan alkohol. Nah, semua faktor-faktor tersebut itu kita bisa lihat sebagai titik kelemahan daripada korban ya. Nah, itulah yang dicari oleh para pedagang dan dimanfaatkan sehingga mereka bisa menarik si korban dan dimasukkan ke dalam industri ini. Oke. Jadi sebenarnya tadi Dr. Debbie sudah menyinggung sedikit bahwa salah satu mungkin yang menjadi latar belakang adalah faktor ekonomi dan itu mungkin salah satu faktor yang paling kuat mungkin ya dok ya. Betul dok. Tapi mungkin Dr. Debbie bisa menjelaskan lebih lanjut nggak dok, kira-kira modus dari perdagangan manusia ini tuh apa saja? Jadi perdagangan manusia itu bisa dikemas dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi seperti salon-salon, kemudian karaoke bar, kemudian hotel atau klub-klub malam, segala macam yang menyediakan servis itu bisa sebenarnya hanyalah merupakan kedok saja bagi mereka untuk menyediakan layanan atau juga layanan escort, layanan pendamping di mana para wanita digunakan untuk menemani para tamu-tamu. Terus kemudian mereka sebenarnya yaitu dipancing untuk menyediakan layanan seks.
Tadi Dokter Debbie menjelaskan sedikit bahwa Dokter Debbie juga sangat aktif di sebuah organisasi yang bernama Unbound Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak sih Dok, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya organisasi Unbound Indonesia itu adalah organisasi yang bergerak dalam bidang apa? Jadi Unbound Indonesia itu adalah bagian dari Unbound Global. Mungkin sedikit aja kali ya saya mau menyentuh mengenai Unbound Global ya. Jadi Unbound Global itu pada awalnya didirikan karena mereka melihat adanya kebutuhan ya. Mereka melihat banyak sekali korban-korban perdagangan manusia internasional. Tapi kemudian mereka menyadari, ternyata ada juga loh yang terjadi di komunitas mereka, tetangga mereka. Jadilah mereka akhirnya berfokus di situ dan didirikannya Unbound di Waco, Texas. Nah, kemudian kami sudah menyebar ya dari kota-kota di Amerika dan kemudian di seluruh dunia seperti Afrika Selatan, Mongolia, Kamboja, dan Indonesia sendiri. Jadi visi besar dari Unbound Global itu adalah untuk setiap komunitas bebas dari perdagangan manusia dengan cara memberikan support atau memberikan sumber daya dan memperlengkapi komunitas supaya mereka bisa ikut aktif memerangi perdagangan manusia. Kemudian bagaimana melakukan hal itu? Nah, kita mempunyai 3 pilar utama. Yang pertama itu adalah pencegahan dan peningkatan kesadaran. Jadi itu dilakukan dengan cara memberikan edukasi terhadap masyarakat umum seperti orang tua, anak-anak muda, supaya mereka itu bisa ngeh dan aware. Oke, apa sih perdagangan manusia? Gimana sih caranya supaya mereka itu tidak terjebak dalam tipu muslihat si pedagang. Terus kemudian kami juga memberikan pelatihan dasar ya, basic perdagangan manusia ke organisasi atau grup. Kemudian untuk pilar yang kedua itu adalah pelatihan profesional. Itu yang saat ini saya sedang fokuskan juga, yaitu memberikan pelatihan kepada para profesional seperti tenaga medis, kemudian penegak hukum, dan kepada edukator atau orang-orang yang bergerak di bagian pendidikan. Saat ini saya sedang mensupervisi untuk bagian yang pelatihan terhadap tenaga medis, bagaimana kami bisa mengidentifikasi korban perdagangan manusia di pelayanan medis. Nah, itu fokusnya adalah terhadap nakes-nakes. Kami belum sempat melakukan untuk yang penegak hukum, sedang membangun pelan-pelan karena tim kami masih kecil. Begitu juga dengan yang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah layanan advokasi penyintas. Jadi kita memberikan support atau dukungan terhadap penyintas ya, atau survivors atau korban maupun calon korban, di mana kita lihat kebutuhan mereka itu apa. Apakah basic need mereka itu sudah terpenuhi atau belum? Apakah mereka membutuhkan layanan penunjang yang lain? Apakah mereka membutuhkan sesuatu di mana kami bisa mendampingi mereka seperti pelayanan bantuan hukum, pelayanan kesehatan, pelayanan konseling. Jadi kami bisa menjadi pendamping mereka. Nah, saat ini yang kami fokuskan sebagai Unbound Indonesia itu adalah di poin yang pertama, yaitu memberikan pelatihan peningkatan kesadaran dan pelatihan profesional. Itu yang sudah jalan ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang advokasi penyintas, saat ini kami sedang memproses legal untuk sebuah drop-off center. Jadi drop-off center itu adalah gabungan dari rumah transisi dan penyediaan rumah tempat tinggal jangka pendek bagi para korban dan calon korban atau penyintas, sehingga mereka kembali bisa mencari tempat yang aman lah ya, sebelum mereka nanti diarahkan ke fasilitas yang lain. Oke. Ya, jadi tadi Dokter Debbie menjelaskan bahwa masih banyak orang yang mungkin belum sadar akan pentingnya perdagangan manusia. Jadi salah satu pilar yang dilaksanakan oleh Unbound Indonesia adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa isu ini ada loh. Mungkin karena di sekitar kita mungkin banyak banget isu-isu sosial atau kesehatan yang kesannya lebih prioritas ya Dok ya. Jadi kayaknya isu perdagangan manusia saat ini belum tersentuh terlalu dalam. Mungkin sebagai perwakilan dari Unbound Indonesia, pastinya Dokter Debbie bertemu langsung dengan banyak sekali korban-korban dari human trafficking atau perdagangan manusia ini. Dari pemantauan Dokter Debbie, keadaan kesehatan fisik dan mental yang mereka miliki bagaimana? Wah, itu sangat kompleks sekali ya sebenarnya, karena kalau misalnya kita bicara mengenai korban, apalagi korban yang sudah terekspos dengan riwayat trauma selama bertahun-tahun, itu kita lihat dampak
psikososialnya itu sangat kompleks. Jadi Oke. kebutuhan mereka itu sangat kompleks. Seperti mereka akan mengalami keadaan emosional seperti rasa cemas, rasa ketakutan. Jadi mereka itu akan hyper alert. Jadi Oke. mereka akan merasa nggak aman, merasa ketakutan. Mereka akan merasa bahwa mereka itu sedang dalam pelarian. Jadi mereka akan selalu dalam fight and flight. Jadi merasa kalau mereka tuh harus lari terus. Itu dampak sosialnya ya, psikososial. Kemudian untuk yang dari segi kesehatannya, mereka akan muncul dengan berbagai macam keluhan psikis seperti sakit kepala, sakit perut, kemudian berbagai macam infeksi penyakit menular, dan mereka itu dipergunakan oleh si pedagang itu sebagai objek saja. Jadi mereka itu tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal karena hanya fokusnya hanya quick fix saja dari si pedagang itu. Jadi banyak kasus-kasus di mana mereka itu sedang haid, terus kemudian dipaksa untuk berhubungan ketika sedang haid, atau kalau misalnya mereka kebobolan hamil terus kemudian dipaksa untuk abortus sampai mereka ada komplikasi septic abortus, septic shock. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang kurang lebih bisa muncul ya. Baik, Dokter Debbie. Ada 9 ribuan lah ya, itu kasus perdagangan manusia yang dikumpulkan dari tahun 2005 sampai 2019. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita tentang perdagangan manusia. Pastinya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan dan pastinya masih banyak hal juga yang pemirsa Live Channel penasaran nih. Dok, saya ingin bertanya tentang kondisi real di lapangan. Bagaimana sih kondisi perdagangan manusia yang ada di Indonesia? Ya, kalau kita bicara tentang perdagangan manusia itu sebenarnya ada dua jenis ya. Jadi perdagangan tenaga kerja dan perdagangan seks. Kita bicara dulu deh dok mengenai statistik ya. Jadi Oke. kalau kita bicara angka itu kurang lebih menurut data IOM itu ada 9 ribuan lah ya. Itu kasus perdagangan manusia yang dikumpulkan dari tahun 2005 sampai 2019. 30% diantaranya itu laki-laki, 60% lebih itu perempuan. Kemudian dari 9 ribuan ini juga 18% adalah anak laki-laki dan sisanya adalah anak perempuan. Jadi kalau kita lihat dari segi demografis itu semuanya itu kena ya. Jadi nggak cuma cewek doang nih. Jadi laki-laki, anak perempuan itu juga dapat. Kemudian kalau kita bicara tentang perdagangan seks aja itu ada organisasi internasional juga yang menyebutkan ada 30% dari semua kasus perdagangan seks itu adalah anak perempuan. Jadi perdagangan anak-anak itu sebenarnya juga marak ya, bahkan beberapa kota di Indonesia itu menjadi destinasi seks anak. Jadi seperti di Riau, terus kemudian di Bali, turis-turis itu malah datang karena mereka tahu, oh aku bisa mendapatkan anak untuk dimainin, untuk mainan itu di sini gitu loh. Dan banyak juga kasus-kasus di mana kita kan tahu ya Indonesia itu sebagai penyumbang pekerja migran yang cukup besar ya. Kita kirim beberapa pekerja itu ke Asia Tenggara, kemudian ke Timur Tengah itu bisa sampai 8 juta per tahun. Kemudian mereka yang sudah tidak mendapatkan visa kerja atau visa kerjanya itu sudah habis itu rentan sekali untuk dijadikan korban perdagangan manusia. Jadi mungkin awalnya mereka itu tinggalnya itu legal tapi lama-lama gara-gara mereka itu menjadi rentan, tidak ada dokumentasi yang jelas, akhirnya mereka itu bisa diperdagangkan oleh agennya. Atau ada juga yang memang dari awal udah di-set sama si agen-agen itu untuk mereka berangkat ke Timur Tengah itu hanya untuk pure dijual. Tapi dengan janji-janji bahwa nanti kamu bisa dapat gaji loh, bisa sampai 15 juta per bulan gitu. Jadi kan pasti ngiler dong dok, gitu dengan gaji sebesar itu. Berangkatlah mereka dengan visa yang jelas, dokumentasi yang jelas, tapi akhirnya sampai sana, yaitu tadi dijual. Oke, jadi menarik sekali yang tadi Dokter Debbie sampaikan bahwa perdagangan manusia itu sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan satu aspek saja. Bisa berupa perdagangan seks pada pekerja anak wanita, anak perempuan itu juga. Terus juga pada perdagangan manusia TKI, berarti tenaga kerja yang awalnya terkesan formal, terkesan kertas-kertasnya semua resmi, namun pada akhirnya juga bisa diperdagangkan. Tadi sebenarnya Dokter Debbie sudah menyinggung sedikit terkait perdagangan seks, perdagangan manusia dalam hal seks. Tapi apakah perdagangan manusia yang melibatkan seks ini benar-benar terjadi di Indonesia dan kondisinya seperti apa, Dok? Perdagangan seks itu memang marak ya di Indonesia ya, tapi ya kemudian itu lagi karena kita kalau bicara perdagangan seks itu mungkin sedikit harus dibedakan dengan pekerja seks komersial ya. Jadi tidak semua
pekerja seks komersial itu tuh masuk ke dalam bisnis itu karena pilihan mereka sendiri. Oke. Jadi kita harus bisa melihat bahwa mereka itu awalnya itu diiming-iming oleh agen untuk mendapatkan pekerjaan. Modusnya itu paling besar itu seperti itu. Jadi sama seperti TKI ya. Jadi agen-agen itu bahkan datang ke kampung mereka, presentasi di depan orang tua, jadi merekrut mereka sehingga mereka itu tertarik ya untuk datang. Kemudian setelah itu mereka dibawa ke kota besar seperti Batam, Jakarta, Bali, tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, tapi mereka malah dimasukkan ke bar, klub malam, menjadi pemandu nyanyi atau bahkan menjadi pekerja seks komersial. Jadi untuk kasus pekerja seks komersial itu datangnya dari situ kebanyakan. Oke, jadi Dokter Debbie tadi memberikan kita wawasan baru nih, bahwa salah satu cara dari si pedagang manusia ini mencari sumber objeknya itu adalah dengan mengiming-imingi dari hal yang salah sebenarnya ya Dok ya, dengan janji-janji palsu ya sebenarnya ketika sudah didapat lalu hal-hal tersebut tidak dipenuhi. Sepertinya dari penjelasan Dokter Debbie, orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, korban seperti tidak memiliki kekuatan nih. Apakah mereka yang sudah terlibat dalam sebuah sindikat perdagangan manusia yang sudah begitu kompleks memiliki chance atau kesempatan untuk keluar, atau bagaimana mereka bisa keluar dari perdagangan manusia ini? Ya, jadi kita lihat sebenarnya itu ada harapan ya untuk para korban ini. Jadi banyak sekali organisasi di luar sana yang memang berfokus untuk memberikan layanan pendamping atau layanan pendukung, baik itu dari segi kesehatan atau dari segi sosial, sehingga si korban itu bisa terintegrasi dengan masyarakat, kemudian juga dari segi hukum, lembaga bantuan hukum. Jadi sudah ada sistem yang di-set sehingga mereka itu bisa sebenarnya kembali. Yang menjadi masalah itu adalah apakah mereka itu bisa melihat harapan itu di dalam diri mereka sendiri. Karena mereka itu sudah terselubungi oleh rasa malu, oleh rasa bersalah. Kemudian belum lagi kalau mereka direkrut dari masa kecil, let's say dari umur 9 atau 10 tahun. Kemudian mereka hanya melihat bahwa oh, kehidupanku seperti ini loh. Jadi kehidupan seperti ini sebagai pekerja seks itu normal. Jadi mereka tidak melihat bahwa ada pilihan lain di luar sana. Atau ada juga yang namanya ikatan batin ya. Jadi si korban itu sudah terbentuk ikatan batin yang sangat kuat dengan si pedagang sehingga mereka itu tidak bisa melihat itu. Pokoknya mereka itu cuma bisa melihat bahwa si pedagang ini adalah rumah mereka, tempat mereka yang aman. Nah, itu menjadi halangan juga ya untuk melihat adanya bahwa harapan itu ada loh. Jadi tadi Dokter Debbie sempat menyebutkan bahwa ada beberapa orang, mungkin beberapa korban yang merasa sudah pasrah gitu ya. Jadi mungkin apakah memang ada korban yang pada akhirnya merasa bahwa udahlah saya tidak ingin keluar dari proses perdagangan manusia ini, apakah mungkin sudah merasa nyaman atau pasrah mungkin lebih tepatnya. Kira-kira mungkin ada korban yang seperti itu, Dok? Banyak sih Dok, karena kita melihat mereka itu kembali ya, rasa emosional yang paling dominan itu adalah rasa bersalah, dan kemudian malu. Jadi mereka sudah melihat bahwa aku tidak mempunyai harapan lagi, oh aku hanya purpose-ku itu atau harapan tujuan hidupku itu hanyalah sampai di titik seperti ini. Jadi mereka tidak bisa membuat diri mereka itu keluar, atau bisa juga karena ikatan-ikatan batin dengan si pedagang itu yang membuat mereka akhirnya agak susah untuk mengambil langkah pertama. Oke, jadi menarik sekali. Namun tapi seperti yang tadi Dokter Debbie sudah jelaskan bahwa sebenarnya ada kesempatan mungkin buat teman-teman Shalom Dok yang memiliki kerabat atau mendengar isu-isu terkait hal ini, bisa di-encourage kerabatnya bahwa masih ada chance atau kesempatan untuk keluar dari sindikat perdagangan manusia. Salah satunya adalah dengan menggapai ke organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang perdagangan manusia. Salah satunya adalah Unbound Indonesia yang sempat kita perbincangkan di awal show ini. Saat ini pemerintah sudah melakukan usaha yang cukup bagus ya. Jadi mereka sudah membongkar sindikat-sindikat perdagangan manusia yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Oke, Dokter Debbie, kita lanjutkan percakapan kita tentang perdagangan manusia. Dari tadi kita berdiskusi tentang apa yang dilakukan oleh Unbound Indonesia dan mungkin usaha dari private sector gitu ya. Tetapi ada nggak sih usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk membantu mencari solusi terhadap masalah perdagangan manusia?
Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya kita bersyukur ya sudah ada undang-undang yang mengatur perdagangan manusia meskipun itu belum sepenuhnya itu memenuhi standar internasional. Jadi sudah diperbarui di tahun 2017. Kemudian akhir-akhir ini pemerintah yang diketuai dan dikoordinasi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah membentuk gugus tugas yang terdiri dari berbagai macam anggota kementerian seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, kemudian tenaga kerja, Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak sendiri, Kementerian Kesehatan. Jadi mereka itu membentuk suatu gugus tugas lah ya atau jaringan untuk mengantisipasi. Jadi untuk adanya tindakan-tindakan kekerasan ataupun perdagangan manusia itu mereka sudah siap untuk menampung komplain dan aspirasi dari masyarakat. Oke, jadi sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa langkah aktif untuk men-tackle masalah ini ya dok ya. Nah, berbicara tentang peran pemerintah, mungkin juga tentunya penting sekali peran polisi atau ganjaran yang bisa diterima oleh para pelaku perdagangan manusia. Kira-kira Dokter Debbie, mungkin yang sepengetahuan dokter, ancaman hukuman bagi orang-orang yang terlibat dengan perdagangan manusia itu apa sih dok? Ya, kalau kita cuma melihat dari Undang-Undang Perdagangan Manusia atau TPPO, Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang tadi saya sebutkan ya di tahun 2017 itu hukumannya itu sampai untuk yang penjara itu 3 sampai 15 tahun dengan hukuman denda bisa sampai 600 juta. Nah, tapi itu sebenarnya kan nggak cukup ya. Kalau misalnya kita mau kenain pasal dari si pedagang, itu sebenarnya nggak cukup. Jadi kita bisa menggunakan pasal-pasal yang lain seperti pasal keimigrasian untuk membantu supaya si pedagang ini juga mendapatkan hukuman lah ya kira-kira yang sesuai. Sepengetahuan Dokter Debbie, so far apakah sudah ada jaringan-jaringan yang mungkin memang berhasil ditangkap gitu? Kalau dari berita saat ini pemerintah sudah melakukan usaha yang cukup bagus ya. Jadi mereka sudah membongkar sindikat-sindikat perdagangan manusia yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri atau berbagai macam ABK anak buah kapal yang dipekerjakan di Laut Cina Selatan di kapal asing dan mereka terbukti bahwa mereka itu adalah korban dari perdagangan tenaga kerja. Jadi mereka bekerja dengan jam yang panjang, kemudian nggak dapat gaji atau mungkin gajinya minim, kemudian tempat tinggal yang tidak higienis, tidak memadai. Kemudian pemerintah juga berhasil menangkap berbagai macam kasus-kasus perdagangan seks di mana si pedagang atau penjualnya sendiri itu adalah anggota keluarga seperti orang tua. Mereka menjual anak sendiri untuk yaitu dijadikan pekerja seks komersial. Sudah banyak seperti itu. Oke, banyak sekali. Jadi menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Dokter Debbie. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa untuk menyelesaikan masalah perdagangan manusia itu tugasnya pemerintah, tugasnya organisasi kesehatan atau organisasi kemanusiaan besar. Tetapi jangan salah, sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan ya dok ya. Mungkin Dokter Debbie kira-kira bisa menjelaskan nggak apa peran individu, peran Sobat Live Channel, dan juga peran gereja dalam membantu menyelesaikan masalah perdagangan manusia. Ya benar dok, bahwa kasus ini membutuhkan kerjasama ya. Jadi nggak cuma dari pemerintah atau organisasi besar, tapi kita semuanya ya, kita bersatu padu untuk melihat kita itu punya bagian loh. Kita diciptakan oleh Tuhan itu, kita membawa dampak loh di dalam komunitas kita. Kita membawa tujuan loh gimana supaya nama Tuhan dan kerajaan Tuhan itu terrealitas gitu kan di komunitas kita. Nah, kalau kita bicara satu hal yang praktikal, perdagangan manusia itu sebenarnya itu adalah namanya juga dagang ya dok ya. Itu adalah suatu bisnis supply dan demand. Jadi kalau misalnya demand-nya itu tetap ada, otomatis kan supply-nya terus akan terus ada gitu. Jadi apa sih demand yang mengisi dari si kasus perdagangan manusia? Itu adalah pornografi. Nah, jadi kasus-kasus pornografi itu di mana si korban itu dipaksa untuk melihat video porno, kemudian mereka dipaksa untuk beraksi seperti yang ada di video. Jadi ketika ada klien datang, mereka bisa memenuhi standar atau memenuhi kebutuhan klien sesuai dengan video porno. Nah, itu karena apa? Karena si klien itu sudah kecanduan pornografi, jadi mereka melihat, oh aku mau dong pose yang seperti di video itu, jadi mereka minta si korban. Terus si korban itu juga belum tentu secara volunteer ya masuk ke dalam bisnis pornografi, mereka bisa juga itu dipaksa gitu karena mereka sudah dijual, sudah menjadi properti pedagang, mereka bisa diapa-apain, jadi mereka bisa juga dipaksa untuk menjadi si
pelaku video porno. Nah, itulah yang menjadi tugas kita, itu kan tugas semuanya ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan menjaga hidup kudus, gimana kita bisa membangun komunitas satu sama lain untuk bisa mengingatkan dan kita bersama-sama ayo gimana supaya kita bisa menurunkan angka pornografi dengan cara apapun juga hidup di dalam Tuhan. Nah, itu secara tidak langsung akan menurunkan demand. Kalau demand-nya udah turun, nanti supply-nya juga turun. Nah, itu indirectly kita sudah fight terhadap perdagangan manusia. Atau kita juga bisa bersikap terbuka ya. Jadi kita membuka itu dalam arti kita tidak mempunyai sikap yang menghakimi. Karena tidak semua orang yang masuk terhadap di dunia prostitusi itu adalah pilihan mereka sendiri. Enggak, mereka itu ada yang terjebak, ada yang ditipu. Jadi kita bisa menunjukkan kasih kita, empati kita. Gimana kita bisa memberikan kepedulian kita, bisa mengasihi mereka bahwa mereka itu adalah sesama kita yang perlu kita kasihi, bukan sesama yang disingkir-singkirin, yang dibuang karena mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Atau kita juga bisa tergabung ya dengan entah itu organisasi atau itu bisa tergabung dalam tim doa, entah apalagi untuk yang gereja-gereja itu kita bisa berdoa dan bertanya, Tuhan sebenarnya apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupanku supaya aku bisa ikut juga terlibat dalam hal ini. Itu ada banyak sekali langkah-langkahnya. Kalau ada yang tertarik untuk lebih ke action, bisa hubungi Unbound Indonesia juga, kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi kita bisa untuk secara kolektif kita bisa lebih fokus ke preventifnya, Dok. Oke, wah menarik sekali diskusi kita kali ini, Dokter Debbie. Sebenarnya tadi Dokter Debbie sih sudah memberikan pesan-pesan akhir, tapi mungkin biar lebih afdol nih, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa Shalom Dok terkait diskusi kita tentang perdagangan manusia? Ya, sebenarnya sih hampir sama ya, mau menyampaikan aja dan mengingatkan bahwa kita semua itu mempunyai bagian dan kita mempunyai nilai. Jadi kita bisa melakukan hal, even yang paling kecil pun itu bisa mempengaruhi dan berdampak terhadap secara tidak langsung untuk mencegah perdagangan manusia. Karena tadi seperti yang kita bahas, perdagangan manusia itu faktor yang paling utama itu adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, kurangnya support dari komunitas. Kalau kita melihat dan mulai membuka mata bahwa ada banyak sekali kebutuhan di luar sana, di mana komunitas kita mungkin pendidikannya masih kurang nih, kebersihannya masih kurang nih, atau kewaspadaannya masih kurang nih. Nah, kita bisa ikut proaktif untuk menjadi bagian gimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Tapi secara kolektif ya, secara bersama. Nah, dan tentu saja itu didasari dengan kasih, karena itu juga yang mendasari Unbound Indonesia ya. Kami ada di sini bukan karena kuat gagah kami, tapi kami mendapat kasih Tuhan, hati Tuhan, kami bisa melakukan ini. Jadi mari kita semua menunjukkan kasih dan kepedulian kita terhadap teman-teman kita yang di luar, sehingga kita bisa secara langsung maupun tidak langsung memerangi perdagangan manusia. Wah, menarik sekali diskusi kita kali ini, Dokter Debbie. Kita telah diberikan banyak sekali informasi baru, mulai dari derajat besarnya masalah perdagangan manusia di Indonesia, dan scope dari perdagangan manusia itu tidak hanya terkait pekerja seks, tapi juga bisa berupa pekerja TKI yang awalnya diiming-imingi sesuatu yang resmi, tetapi ternyata setelah sampai tujuan semuanya abal-abal atau bohongan. Jadi scope-nya juga sangat luas. Dan juga menurut saya yang sangat penting yang tadi Dokter Debbie sampaikan adalah terkait chance untuk keluar dari sindikat perdagangan manusia ini. Jadi mungkin bagi Sobat Live Channel yang memiliki kerabat yang sedang terlibat dalam sebuah sindikat perdagangan manusia, jangan khawatir, tetap kuat, tetap percaya pada Tuhan, dan kita memiliki cara untuk keluar dari sindikat perdagangan manusia. Salah satunya adalah dengan merich organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang humanis atau sosial terkait perdagangan manusia. Salah satunya adalah Unbound Indonesia. Dan bagi kita mungkin yang tidak terlibat dalam perdagangan manusia, janganlah kita menghakimi teman-teman kita yang mungkin terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan seperti PSK, karena bisa jadi mereka itu terlibat dalam pekerjaan tersebut bukan atas keinginan mereka. Wah, terima kasih sekali Dokter Debbie atas diskusi kita kali ini. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan. Yang tentunya informasi dari Dokter Debbie juga memberikan manfaat yang sangat besar untuk sahabat-sobat dari Live Channel. Terima kasih Dokter Debbie, sehat-sehat selalu. Terima kasih Dr. Alvin untuk kesempatannya, dan Live Channel juga sudah mengundang dan mengizinkan kami untuk berbagi mengenai perdagangan manusia. Oke, ya dengan demikian saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dokter Debbie undur diri dahulu. Sampai jumpa.